Halo semuanya, kenalin aku Yahya dari tim Kinesis HR, yang pada video kali ini aku bakal ngejelasin apa sih produk Kinesis HR itu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi belakangan ini, itu banyak sekali pencari kerja yang datang ke event job fair atau bursa kerja untuk melamar pekerjaan. Nah, tapi dari sekian banyaknya pelamar, itu mengakibatkan kerusuhan hingga keributan dalam proses mereka melamar pekerjaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor utama, di antaranya seperti proses rekrutmen yang lambat dan tidak efisien, kesulitan menyaring kandidat dalam jumlah besar, dan keterbatasan skala serta sumber daya rekrutmen dari sisi perusahaan dan faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat fakta di lapangan, itu masih banyak sekali perusahaan yang melakukan proses rekrutmen secara manual, ya, melakukan screening CV selama berjam-jam, menjadwalkan wawancara satu persatu, dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua ini adalah fenomena ledakan pelamar kerja yang saya jelaskan sebelumnya. Dan faktanya, satu lowongan pekerjaan itu bisa di-apply oleh ratusan bahkan ribuan kandidat. Dan yang terakhir itu adalah penilaian kandidat yang subjektif dan tidak konsisten. Nah, apa solusinya? Jadi untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan tersebut, itu diperlukan yang namanya automatisasi proses HR, kemudian penilaian kandidat berdasarkan data, dan manajemen kandidat, dan yang terakhir itu adalah proses rekrutmen terstruktur tentunya. Nah, dengan Kinesis HR, perusahaan itu dapat mengotomatisasi dan menyederhanakan tahapan proses rekrutmen, yang dimana itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi kandidat maupun perusahaan itu sendiri. Nah, seperti apa fitur dan manfaat utamanya, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah fitur-fitur utama yang ada pada platform Kinesis HR. Yang pertama, itu adalah publikasi lowongan pekerjaan. Kemudian ada manajemen kandidat, dan asisten cerdas berbasis AI, dan wawancara berbasis AI. Oke, jadi ini terkait potensi market dalam skala Jogja, yaitu sektor industri mikro dan kecil menurut kabupaten atau kota. Yang bisa kita lihat di sini dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini menunjukkan potensial market yang cukup tinggi untuk kita menerapkan platform Kinesis HR ini di sektor korporasi dan industrial. Dan ini adalah sektor industri besar dan sedang yang ada di Yogyakarta ya. Kalau kita lihat dari setiap tahunnya itu mengalami peningkatan gitu, dan di setiap kotanya juga memiliki potensi yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, ini kita baru ngomongin dalam skala Jogja, belum kita ngomongin skala daerah yang lebih besar seperti Jawa maupun Indonesia. Seperti itu. Oke, ini terkait segmentasi pasar. Jadi sebenarnya target end user kita itu adalah HR manager dan recruiters, kemudian talent acquisition specialist atau yang biasa disebut sebagai headhunter, kemudian dari usaha kecil, menengah hingga besar, agensi rekrutmen dan konsultan SDM, career center institusi universitas, dan departemen HR perusahaan korporat. Oke, ini adalah model bisnis yang kita gunakan, yaitu B2B. Ya, lebih spesifiknya itu adalah SaaS atau Software as a Service dan Data Insight as a Service. Oke, kemudian ini adalah beberapa penawaran paket kami, itu ada beberapa kategori ya, itu adalah starter, kemudian profesional, dan ada bisnis, yang dimana setiap paket ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari segi akses fitur dan lain sebagainya. Dan lanjut, ini terkait perencanaan keuangan. Jadi di sini ada beberapa komponen dan aspek yang kita lampirkan ya, seperti VPS dan domain, development team, penggunaan LLM API, marketing ya, ads, dan lain sebagainya, dengan total kurang lebih sekian ya, 22.551.000 sekian. Oke. Lanjut, di sini ada proyeksi keuangan ya, atau bahasa kerennya itu adalah return of investment atau ROI. Ya, jadi kita di sini mengambil dari paket yang kita tawarkan tadi, yaitu starter, profesional, bisnis, dengan asumsi jumlah pelanggan sekian, dengan pendapatan bulanan sekian dan pendapatan tahunan sekian.
Ya, ini bisa dilihat sendiri ya data yang kita lampirkan dan kita bisa menghitung juga menggunakan rumus ROI secara bulanan maupun tahunan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk estimasi proyeksi keuangan kita. Dan kemudian itu terkait analisis kompetitor ya. Jadi kita di sini membandingkan salah satu platform serupa yaitu Algobus ya yang kita bandingkan dari segi fitur seperti itu, seperti fitur AI screening, wawancara AI dan harga, kelebihan serta kekurangannya. Yang bisa kita lihat di sini masing-masing platform itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Oke, ini untuk anggota tim kami. Di sini ada Mas Hamdan selaku AI Engineer, kemudian Mas Agus Herianto selaku Full Stack Developer, dan saya sendiri, Hidayah Renas Rahmawan selaku Project Manager. Oke, mungkin cukup sekian gambaran singkat dari produk Kinesis HR. Untuk lebih jelasnya, kita akan demokan di sesi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait platform kami yaitu Kinesis HR. Kita langsung login saja terlebih dahulu menggunakan akun Google. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman hiring. Di sini ada dua tab. Yang pertama job opening yang berisi list dari job post. Kemudian yang kedua ada candidates yaitu list dari kandidat yang telah melamar. Kemudian di sini ada chat AI assistant yang bisa HR gunakan misalnya untuk pembuatan template job description. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan job dulu. Setelah itu dibuat, maka akan muncul di sini. Kemudian kita klik view job post. Di halaman ini adalah halaman yang akan dilihat oleh kandidat. Kemudian di sini kandidat bisa melakukan apply melalui form ini. Setelah submit sukses, nanti kandidat itu akan masuk di sini. Namun jika kandidat dengan email yang sama telah melakukan apply berkali-kali, maka list dari application-nya itu akan masuk di sini. Setelah tadi kandidat apply, kemudian HR bisa melakukan create interview di sini. Misalnya base dari job yang telah kita posting tadi. Oke, kita langsung saja invite. Jadi untuk invite sendiri bisa dilakukan di dua tempat. Yang pertama tadi ketika membuat create interview, yang kedua di sini. Oke, karena ini sudah terkirim, kita cek email. Kita langsung start interview. Kita pilih microphone. Halo Agus Herianto, selamat datang di wawancara ini. Saya Jack, dan hari ini saya akan mewawancarai Anda untuk posisi full stack developer. Dalam wawancara ini, saya akan menilai kemampuan Anda dalam React, state management, dan Go routine. Wawancara ini akan berlangsung selama 17 menit. Apakah Anda siap untuk memulai? Ya, saya siap. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama tentang React, khususnya mengenai state management. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda menjelaskan berbagai pendekatan untuk mengelola state dalam aplikasi React yang kompleks? Dan kapan Anda akan memilih satu pendekatan dibandingkan yang lain? Untuk mengelola aplikasi React yang kompleks, biasanya saya menggunakan use reducer
karena memang use reducer itu diperuntukkan untuk mengelola aplikasi React yang kompleks. Namun ketika aplikasi kita mungkin tidak terlalu kompleks, saya biasanya menggunakan use state saja. Pertanyaan selanjutnya masih tentang React State Management. Bagaimana Anda menangani side effects dalam komponen React dengan menggunakan hooks? Saya ingin mengakhiri interview ini. Oke, baik. Setelah interview berakhir, kita kembali ke halaman ini. Nanti statusnya akan completed. Kemudian kita kembali ke halaman hiring di bagian candidates. Oke, klik Agus Irianto. Di sini adalah halaman dari detail kandidat, yaitu Agus Irianto. Dan di sini ada beberapa tab, yaitu kandidat info, interview result, dan application. Di bagian pertama itu kandidat info yang berisi informasi dasar dari kandidat, ada CV, ada summary, ada beberapa field di sini. Nah, untuk summary di sini dan field di sini itu ini dihasilkan oleh AI ketika kita telah selesai melakukan interview. Kemudian di interview research di sini ada skill assessment dan AI analysis. Untuk skill assessment ini dihasilkan ketika interview juga. Tadi kita telah melakukan interview yang mana tadi itu kita ditanyain beberapa pertanyaan tentang React.js ya. Dan hasilnya itu intermediate ternyata. Kemudian di sini ada penjelasannya. Oke, kemudian di sini ada application, yang dimana application ini berisi dari list dari job yang telah kandidat lamar. Kemudian di sini yang terakhir ada bagian home yang berisi terkait analytic dashboard. Contohnya ada total job, total kandidat, dan sebagainya.